Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan berita saham terbaru dihadirkan oleh Stock for Indonesia Channel. Maka itu jangan kemana-mana ya, simak sampai habis. Yang pertama beritanya ini ada dari Wall Street ya, yang kabar bagus banget nih. Wall Street lagi pesta pora karena inflasi Amerika Serikat di bawah ekspektasi. Saham teknologinya terbang ya, seperti Facebook, kemudian Google, Amazon, dan lain-lainnya. Dan ini dia datanya, mengejutkan sekali ya, naiknya itu tinggi banget. Dow Jones naik 3,66%, kemudian S&P naik 5,50%, dan semakin tinggi Nasdaq naik 7,34%, di pencapaian yang luar biasa buat Wall Street. Semoga nular ya ke bursa Asia dan bursa IHSG, bursa Indonesia hari ini. Nah, melihat data inflasi di Amerika kemarin itu menyentuh 7,7% pada Oktober 2022 ini, di bawah proyeksi ya, diperkirakannya lebih tinggi tapi ternyata kenyataannya lebih rendah. Jadi ini membawa kabar yang bagus buat para investor. Mengevaluasi bursa Asia kemarin ya, ternyata bursa Asia itu sama nih nasibnya dengan IHSG, berjatuhan juga. Nah, cuma strike time yang selamat ini Singapura, bursa Singapura aja nih yang hijau. Nah, bagaimana dengan IHSG? Sama nih, kemarin ikut juga nih kompak dengan bursa Asia yang lainnya. IHSG juga rontok mulai dari awal perdagangan sampai akhir perdagangan. Rontoknya 1,46%, tapi asing banyak menanda saham-saham ini pada perdagangan Kamis kemarin. Di antaranya nih, yang pertama ada Adro ya, memimpin klasemen sementara nih sebanyak 144,73 miliar. Jadi saham-saham tuh berjatuhan, banyak yang ARB juga. ARB-nya itu bukan cuma saham-saham gorengan ya, tapi juga saham-saham yang blue chip ya, saham-saham yang kapitalisasinya besar juga. Tapi ini rupanya menjadi berkah bagi asing, makanya mereka tampung. Selain Adro ada juga MDKA, SMGR, ENRG, ICBP, ABMM, kemudian Beli. Wow, mengejutkan ya, saham IPO Beli mulai ditampung asing, kemudian SRTG, BFIN, dan BDMN. Nah, kita ke komoditi nih. Ini juga kabar bagus lagi, tampaknya hari ini Jumat berkah, banyak sekali berita-berita positif ya. Nah, untuk emas ini akhirnya naik lumayan banyak ya di perdagangan pagi hari ini, hari Jumat. Naiknya sampai di atas 1755. Nah, kemudian ada juga minyak nih yang ikut naik juga nih, hampir 1% ya, terdorong jatuhnya dolar Amerika Serikat pasca data inflasi yang lebih rendah. Tapi nasib baik emas dan minyak ini tidak ikut serta ya menyeret batu bara juga naik ya. Harga batu bara malah ambrol, bahkan dalam seminggu 6 kali perdagangan itu ambrolnya 20%, sampai hari Kamis kemarin masih ambrol juga. Dan sekarang harga batu bara ini ke level terendah dalam 7 bulan, jadi harganya sama dengan 7 bulan yang lalu nih. Oke, berikutnya ke CPO nih, melanjutkan pelemahan. Ini juga sama nih nasibnya dengan batu bara ya. Harga CPO turun 3 hari berturut-turut. Nah, nanti kalau yang lain turun, dia naik sendiri nih biasanya CPO. Oke, berikutnya kita ke kabar di dalam negeri kemarin ada apa sih? Jadi ada MSCI rombak indeks, saham gudang garam, Bukalapak, Bumi masuk ya ke dalam indeks. Jadi MSCI ini melakukan perubahan sejumlah indeks, dan hasilnya beberapa saham jadi ikut masuk ya. Ini mungkin biasanya ini yang masuk itu biasanya di perdagangan hari pertama itu ada yang banyak yang naik, mayoritas naik sahamnya. Jadi MSCI ini adalah Morgan Stanley Capital Indonesia ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, biasanya itu setiap berapa bulan sekali itu mengeluarkan indeksnya terbarunya. Nah, selain kabar baik, ada juga nih kabar buruk kemarin ya, yang disampaikan oleh Bapak Luhut ya, mengumumkan suntik mati PLTU batubara saat KTT G20 minggu depan. Jadi kemarin tuh kompak ya, semua rata-rata saham batubara tuh terjun bebas. Terjunnya itu nggak cuman 1-2% ya, tapi 3% lebih rata-rata, bahkan beberapa mengalami ARB gitu. Nah, nah ini dia Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah bakal mempensiunkan PLTU batubara pada acara puncak KTT G20 pekan depan. Kata beliau, itu merupakan langkah awal di Indonesia untuk beralih menuju energi bersih.
Jadi sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan internasional. Nah, ada kabar lain juga ini dari perbankan ya, bahwa Bank Muamalat yang sudah sering kita kenal ya, Bank Muamalat ini akan IPO pada kuartal 4 2023, jadi masih akhir tahun depan. Jadi setahun lagi nih akan IPO. Kita tunggu ya IPO-nya ya. Nah, ngomongin soal dunia keuangan nih, kita ngomongin emiten pertama nih dari BPII. Jelang tebar dividen, pengendali malah menjual 20,80 juta lembar saham. Apa nggak mau dividen nih? Malaka Trust Pte sebagai pengendali dari emiten investasi PT Batavia Prosperindo International Tbk atau yang berkode BPII telah mereduksi kepemilikan sahamnya. Jadi Malaka ini pada tanggal 10 kemarin tercatat dia menjual di harga Rp10.973 per lembar saham. Tapi penjualannya ini di tanggal 1 November ya, cuman pencatatan di KSEI-nya itu di tanggal 10 November. Nah, jumlah lembar saham tersebut itu senilai 4,03% kepemilikan saham yang sebelumnya. Jadi berkurang 4% nantinya. Akhirnya sekarang kepemilikan sahamnya menjadi 34,46%. Nah, bagi yang asing nih dengan BPII itu apa sih? Ternyata bergerak dalam bidang konsultasi, bisnis, dan manajemen. Nah, ini perusahaannya dari tahun 99 berarti udah 23 tahun ya, lumayan lama. Berikutnya, karena tadi ada Pak LBB yang mengatakan akan menyuntik mati PLTU. Nah, beliau kan punya Toba nih ya, TBS Energi. Bagaimana nih? Ternyata Toba akhirnya mengubah haluan bisnisnya sekarang. Dari penambangan batu bara, nah sekarang ini fokus mengembangkan bisnis EBT dan motor listrik ya, energi baru terbarukan. Oke, kita lihat saja apakah dengan difokuskan ke EBT ini nanti bisa malah mendulang cuan nih buat Toba ya, kita lihat saja. Sementara itu ada ITMG yang masih bertahan dengan bisnis batu baranya. Kali ini membawa berita yang sangat baik. Laba ITMG tumbuh 229% hingga akhir kuartal ketiga tahun 2022 ini. Pendapatannya ini malah naik 97% ya dari periode yang sama ya, year on year. Dan walaupun memang ada kenaikan dengan beban ya, tapi masih mencatatkan laba yang lumayan ya, didistribusikan kepada pemilik entitas itu masih melesat 229 nih, dari 271 US dollar ini menjadi 893,81 juta US dollar. Sampai bingung nih saya ngomongnya belibet karena terlalu banyak ya. Jumlah asetnya juga meningkat gitu, tapi liabilitas utangnya juga meningkat. Dan kabar bagusnya lagi nih ya, kok malah Pak LKH nih terlihat makan bareng dengan dirut ITMG. Mungkin itu wajar lah, sesama bisnis ya, sesama pebisnis misalnya duduk bareng makan malam, tapi nggak wajar kalau misalnya mereka lagi ngomongin sesuatu yang proyek besar nih. Apakah Pak LKH akan masuk ke ITMG? Setiap kali Pak LKH melakukan kunjungan ke pabrik ya, atau misalnya melakukan sesuatu seperti ini hanya sekedar makan malam, itu udah bisa membuat investor jadi curiga nih gitu ya, karena biasanya apa yang beliau beli itu biasanya diikuti juga oleh para investor lain, bahkan trader juga memanfaatkan itu biasanya untuk mengambil profit dalam waktu agak singkat gitu. Kita ke batu bara yang lain ya, ada batu bara dan nikel nih sebenarnya dari keluarga Adianto, yaitu KKGI yang kemarin terjunnya beberapa hari lumayan ya. Nah, ini ada beberapa investor asing yang malah masuk, mungkin memanfaatkan harga yang makin murah, jadi mereka rame-rame masuk nih. Nah, investor asing yang dimaksud ini seperti Morgan Stanley ya, dan Go International itu, terus kemudian ada juga beberapa manajemen aset ya, itu juga masuk ke KKGI. Well, semoga aja deh ini bikin saham KKGI-nya jadi melonjak naik ya, biar menyudahi penurunannya yang sudah beberapa hari. Oke, berikutnya kita ada BRMS nih. Nah, emiten Grup Bakri Bumi Research membangun pabrik emas baru. Pabrik emas ini dekat dengan pertambangannya ya, di Palu dan juga di Gorontalo. Nah, ini dia. Untuk pabrik emas yang di Palu ini kapasitasnya 4.000 ton biji per hari. Nah, kalau yang di Gorontalo itu lebih sedikit ya, itu di kapasitasnya 2.000 ton biji per hari.
Next, masih di pertambangan, kita ada Harum nih. Ya, deretan investor juga memborong diskon saham konglomerat Kiki Barki Harum. Harum ini juga lagi turun lumayan ya. Hari ini juga tadi saya lihat masih turun. Tidak hanya KKGI yang diborong oleh investor kakap, tapi juga Harum. Nah, kita jangan sampai ketinggalan juga di retail ya. Dan saham Harum sekarang ini pernya udah rendah sekali ya, cuma 6,51 ya, di bawah 10. Ini bagus banget untuk emiten yang sekelas Harum yang lumayan ya, lumayan bagus. Nah, kalau ada pertambangan kita juga butuh alat beratnya dong. Yap, ini ada KOBX yang dimana komoditinya kan lagi laku nih, lagi naik tinggi. Nah, maka alat beratnya juga ikut kecipratan cuannya nih. Jadinya KOBX-nya penjualannya moncer, labanya juga akhirnya ikut naik. Sampai dengan kuartal ketiga ini, KOBX itu berhasil meraup laba bersih 6,36 juta US dollar. Ini tumbuhnya lumayan ya, 35,87% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Ada alat berat, ada juga nih untuk pelayarannya, yang ngangkutnya sama apa nih, harus ada kapal dong ya kan, ada pelayarannya, yaitu ada Samudra Indonesia nih yang kemarin tuh nambah 3 kapal. Nah, sekarang malah membeli gedung yaitu Graha Kirana. Nah, gedung ini itu ada di Jakarta Utara ya, di wilayah Sunter. Wah, udah beralih dari kapal ini sekarang merambah lagi nih ke properti ya. Jadi gedung ini juga malah tidak kosong, sudah ada sejumlah tinen dengan okupansi yang baik. Ini juga akan menambah pundi-pundi pendapatan ya. Dan ya, perseroan juga akan menggunakan gedung ini untuk kebutuhan internal juga. Jadi ada 2 benefit. Nah, berikutnya yang sama masih dari pelayaran perkapalan, ada Wins ya. Ini ada 3 petinggi Wintermar Offshore yang memborong sahamnya Wins. Berjuta-juta lot ya, ada 6,3 juta saham, lembar saham, dan di harga 120 sampai 150 rupiah per lembar saham. 3 petinggi itu adalah Pak Sugiman, Pak Janto ya, dan Bu Nelly. Sebagaimana kita tahu, karena mungkin dampak dari komoditi juga, jadi emiten perkepalan ini mendulang laba yang lumayan ya, bahkan naiknya sampai ratusan persen di kuartal ketiga. Ini mungkin menambah kepercayaan dari para petingginya ya, untuk bisa menambah porsi kepemilikan sahamnya. Kita para investor juga ikut senang ya, karena ketika para petinggi saham, petinggi dari emiten itu, perusahaan itu menambah ya kepemilikan saham, artinya kita juga harus percaya diri nih ya, pemiliknya aja percaya diri bahwa ini ke depan prospeknya masih lebih bagus ya, kita juga bisa pertimbangkan itu. Dari kapal kita ke taksi nih, ada Bluebird yang karena ada hilir mudik di KTT G20, Bluebird udah menyiapkan 30 mobil listrik, jadi udah curi start duluan ya, dan Bluebird ikut serta nih andil dalam bisnis mobil listrik. Masih dengan mobil ya, ada dari Astra nih, ada Toyota yang membuka bocorannya nih, orang mulai antri dapat Innova Hybrid. Kita tahu bahwa Toyota ini laris manis ya untuk mobilnya, macam-macam variannya tapi selalu laku. Selain itu nih, ada juga yang harganya tembus 1 miliar nih, Toyota BZ4X meluncur di Indonesia, ini juga lagi jadi rebutan 1 miliar. Astra luar biasa ya. Oke, dari Astra kita ke penerbangan nih, ada GMFI, anak usaha Garuda ya, yang menjajal bisnis pertahanan menggandeng perusahaan dari Uni Emirat Arab dan juga Prancis gitu. Jadi tidak melulu nih bergerak dalam utak-utik pesawat ya, tapi juga ke pertahanan juga. Ternyata nggak main-main ya, di perusahaan ini, 2 perusahaan raksasa ini merupakan produsen jet tempur. Wow, luar biasa. Oke, semoga lancar ya GMFI. Kita balik lagi ya, masih di transportasi, tapi kita balik ke motor listrik lagi nih. Jualan motor listrik distributor sepeda United bidik pendapatan 500 miliar di 2023. Kalau kemarin kita taunya motor listrik tuh ya Wika ya kan, kemudian Indi, ada Sliss ya, nah kemudian ada NFCX. Nah, ini ada lagi nih Bike, nggak mau kalah, bisa dicapai ya untuk target pendapatan dan laba bersih dari kontribusi penjualan motor listrik ya. Oke, berikutnya ada apa nih? Oh ya, masih terkait motor listrik nih, ada Wika ya yang memproduksi gesit, dan gesit ini menyediakan 160 unit motor listrik di KTT G20. Kalau tadi si Bird ya menyediakan mobil listrik, tapi ini Wikanya menyediakan motor listriknya.
Benar-benar event KTT G20 ini fenomenal sekali ya, dan banyak sekali emiten yang diuntungkan ya, tidak hanya transportasi, banyak sekali infrastruktur telekomunikasi dan sebagainya. Berikutnya masih kita kalau Wika kan konstruksi sebenarnya ya. Nah, masih di sektor konstruksi ini ada KITR yang baru aja IPO. Debut di bursa kemarin ya. Trustdian Trias Mitra atau KITR meraih dana IPO 127,86 miliar. Semoga segera bisa dipakai dengan efektif ya untuk modal kerja, pengembangan bisnis juga. Oke. Berikutnya masih dari konstruksi ada Adi. Nah, ini kabar bagus juga nih. Adi meraih 2 kontrak baru untuk merenovasi rumah sakit senilai 766 miliar. Untuk merenov rumah sakit aja ya sampai butuh hampir 1 triliun nih. Nah, 2 rumah sakit ini adalah Gedung Pusat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung (RSHS). Yang dari Bandung pasti udah pada kenal ya RSHS, dan juga ada nih Gedung Pusat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo atau RSWS di Makassar. Bicara soal membangun di tidak hanya konstruksi, ada juga sektor ini properti ya. Nah, properti yang pertama yang kita bahas adalah Tama nih. Catherine Wijaya menyerap 116,9 juta lembar saham Tama. Lancar Tama sejati dan di harga gocap Rp50 per lembar. Siapa nih yang berani? Gak ada yang berani ya untuk retail-retail beli di harga 50, tapi ini ngeroknya luar biasa banyak loh. Ngerok saham gocap nilainya 5,84 miliar. Nah, ini terjadi di tanggal 2 dan tanggal 7 kemarin. Nah, Tama ini buat teman-teman yang belum tahu, ini memulai bisnis perumahan dan properti komersial udah lama, tahun 90. Berarti udah 32 tahun ya. Dan saat ini Tama itu berkembang menjadi kontraktor umum dan infrastruktur untuk perusahaan pertanian dan manufaktur. Jadi tidak hanya melulu mengenai properti ya. Oke, ini ada lagi nih, yaitu dari BSBK yang juga baru IPO menyambut pembangunan IKN PAM Group ya, belanja lahan 100 miliar. PT Wulandari Bangun Laksana ini akan menyiapkan dana sebesar 100 miliar untuk pembelian tanah seluas 1,2 hektar di wilayah Kota Balikpapan. Jadi untuk persiapan IKN ya. Nah, berikutnya nih dari properti juga ada The Farm Property, The Farm ya. Kita tahu kalau di Surabaya juga ada, mungkin di wilayah-wilayah lain juga ada ya hotel The Farm. Tergolong hotel yang tidak terlalu mahal tapi nggak murahan ya, untuk pelayanan juga bagus. Tapi sayangnya ini masih merugi 15,21 miliar hingga kuartal 3 tahun ini. Jadi dia pendapatannya itu memang turun ya. Turunnya memang nggak terlalu banyak, tapi ini juga pasti pengaruh ya, karena beban sekarang itu kan juga rata-rata emiten mengalami kenaikan beban yang luar biasa. Farm ini juga mengalami kenaikan hutang ya, dari sekarang tuh jadi 206 miliar padahal tahun lalu masih 202 miliar. Oke, emiten properti lainnya yang akan kita bahas adalah PGLI. Nah, ini malah kebalikannya nih, malah mencatat laba 18,69 miliar. Jadi GLI ini atau Pembangunan Geraha Lestari malah meraih kenaikan laba. Dapatannya naik lumayan ya, hampir 50%. Akhirnya labanya juga laba bersih ya, laba bersihnya naik lumayan banyak nih. Tahun lalu masih 7 miliar, tapi untuk tahun ini 18,68 miliar, 100% lebih. Selamat ya buat PGLI. Nah, kalau ada konstruksi properti harus butuh semen juga nih. Nah, semennya adalah semen merah putih konglomerat Martua Sitorus atau kita biasa sebut emitennya itu CMNT ya. Ini kabar yang kurang bagus, malah labanya itu anjlok hampir 100%, yaitu 98% anjloknya bisa segini banyaknya ya. Sebenarnya sih dari segi penjualannya tuh naik, tapi biasanya tuh bebannya tuh memang tinggi. Nah, ini bener kan, atau bebannya tuh naik banyak gitu. Jadi laba kotornya itu naiknya tipis, tapi akhirnya kalau dihitung-hitung tuh laba bersihnya malah turun ya. Turunnya lumayan nih, 98%. Oke, kita tinggalkan CMNT. Nah, kita ke pertanian nih. Prasida Aneka Niaga atau PSDN itu membuka penjualan neto 523,90 miliar. Tapi dari hasil penjualan itu sebenarnya turun dibandingkan tahun lalu dan akhirnya tuh masih merugi. Tapi ruginya turun ya dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu tuh ruginya masih 62 miliar. Tapi sekarang ruginya tinggal 26,29 miliar ya, ada perbaikan ya. Oke, berikutnya
Ya ini yang nggak tahu nih, PSDN ini pasti jarang didengar ya, jarang banget kita tradingkan, apalagi kita investasi juga jarang sih. Nah ini dalam bidang pengolahan dan perdagangan produk pertanian, dan udah lama sekali beroperasi dari tahun 74, berarti udah 48 tahun nih. Oke deh. Nah berikutnya kita ke telekomunikasi ya, ke sektor telekomunikasi ada Friend. Ini kabar bagus nih. Laba bersih Friend meroket jadi 1,6 triliun. Cuannya ini banyak dari Murah ya, Murah Telindo. Akhirnya nih bisa merubah Friend yang dulunya rugi sekarang jadi laba ya. Baguslah buat Friend ya, jadi turn around ya dari rugi ke laba. Ini gara-gara Murah nih. Selamat ya. Next kita masih di telekomunikasi, ada XL ya. Jaringan 4G XL Axiata siap mendukung gelaran World Superbike di Mandalika. Ada event lagi nih di Mandalika ya. Nah ini dia event di Mandalika ini udah besok ya, tanggal 12 sampai 13 November nih. Siapa nih yang udah beli tiketnya ya? Nah ngomongin emitennya udah nih. Nah kita ke aksi korporasi ya. Kita rangkum nih aksi korporasi ini sudah kita sediakan di grup kami, di grup Forum Trader dan Investor SFI. Salah satunya nih, contoh nih ada emiten yang mau melakukan RUPS, ada Arta, ada Bram, kemudian ada CCSI, ada juga Jawa. Ini rata-rata semua di Jakarta dan ini terjadi di nanti bulan depan ya, di bulan Desember. Masih ada lagi MDRN dan ADCP di Jakarta juga di tanggal yang sama, tanggal 19. Tapi di ADCP ini tanggal 2 ya, lebih awal nih, di awal Desember. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.